Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Bulughul Maram. Masih di kitab Al-Buyu bab Al-Musaqat ya. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah membahas tentang hadis yang berkaitan upah untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Inna ahaqqo ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sampai situ kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lanjut hadis berikutnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tu al-ajira ajrahu qabla an yajifa araquh. Berikanlah upah ya kepada pekerja ya sebelum kering keringatnya. Berikanlah upah kepada orang yang kerja ya, yang kita butuhkan jasanya itu, berikan upahnya kepada dia sebelum kering keringatnya. Itu kata Nabi SAW, hadis rawahu Ibnu Majah. Ya. Juga ada disebutkan riwayat dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi. Di sisi lain juga ada hadis riwayat Jabir yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, wa kulluha di'af. Tapi seluruh hadis-hadis ini seluruhnya dhaif hadisnya. Hadisnya lemah. Sanad hadisnya lemah. Secara sanad lemah. Kenapa? Karena ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia ini muttafaqun ala dha'fihi. Ulama hadis sepakat atas kelemahan tokoh ini, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Seperti Al-Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ad-Daruqutni, semua mereka melemahkan orang yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini. Ya, bahkan dia ini hadisnya menyelisihi hadis yang lebih baik daripadanya, yaitu hadis dari Utsman bin Utsman Al-Ghatafani. Itu. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini secara sanad lemah. Meskipun memang ada yang menguatkan tadi riwayat Abu Hurairah, riwayat Jabir bin Abdullah, dikeluarkan dalam beberapa kitab hadis yang sudah disebutkan tadi. Nah, tapi seluruh hadis-hadis yang menguatkan itu pun sama isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Itu sekalian. Jadi semua lemah tadi. Wa kulluha di'afun. Seluruhnya lemah. Tetapi kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hadal hadis wa in kana sanaduhu dha'ifan, hadis ini meskipun sanadnya lemah, lakinna maknahu, akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Benar artinya. Dan makna hadis ini dikuatkan dengan hadis sebelumnya. Hadis sahih sebelumnya ya, yang kita sudah bahas, yang kata Allah ada 3 golongan aku menjadi musuh mereka kelak nanti pada hari kiamat. Nah, dari Abu Hurairah ya. Itu yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, dan hadis tersebut riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala berfirman, salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Nah, salah satunya wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Ada seseorang ya, dia istajara itu membutuhkan seseorang ya, untuk jasanya dibutuhkan
Ya. Lalu orang yang dia pekerjakan melakukan tugasnya, dipenuhi tugasnya, tapi dia yang membutuhkan jasa tersebut walam yu'tihi ajrohu, tidak memberikan upahnya. Nah, ini termasuk orang yang kelak nanti pada hari kiamat menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih akhrajahu Muslim. Nah, maka Bapak sekalian, kalimat dalam hadis yang kita sedang bahas ini qabla an yajifa araquh, ini menunjukkan ya bahasa kinayah ya an sur'ati i'ta'i haqqihi, supaya segera diberikan haknya itu. Wa adamu ta'khirihi, dan tidak diakhirkan. Membayar upah itu jangan diakhirkan, segera. Pengusaha punya pabrik, punya karyawan misalnya. Itu kalau sudah selesai tugasnya, maka segera berikan upahnya, jangan diakhirkan. Nah, kecuali jika memang dari awal ada kesepakatan antara ya orang yang dibutuhkan jasanya dengan orang yang membutuhkan jasa, tadi pengusaha dengan karyawan misalnya, itu ada kesepakatan, kamu kerja di tempat saya, pekerjaannya ini. Nah, tapi gajimu akan saya berikan misalnya sepekan sekali, pekanan, kan bisa. Ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang semesteran, ada juga. Ya, ada itu dosen digaji per semester sekali. Kami mengalami itu ya. Gajinya satu semester satu kali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu memang sesuai kesepakatan gitu. Kalau memang yang jasanya dibutuhkan oke. Tapi saya nggak mau kalau satu semester satu kali kejauhan, ya berarti nggak usah terima kan. Kalau sebulan sekali, oke, siap. Atau sepekan sekali. Nah, itu kalau ada kesepakatan, maka berarti segera bayarkan sesuai dengan yang disepakati. Nah, itu yang dimaksud Bapak sekalian ya. Berikan secepat mungkin sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau kalau meleset dari kesepakatan, misalnya si pengusaha ini minta maaf kepada karyawan, Mas, aduh maaf nih, untuk gaji jenengan bulan ini nampaknya agak telat nih, tidak bisa akhir bulan ya. Gimana kalau ya sebelum tanggal 5 lah misalnya, gajinya baru bisa saya bayarkan. Jika si karyawan mengatakan, oh nggih boten napa-napa Pak, santai mawon. Nah, kan itu. Berarti ya sudah. Boleh ya. Yang penting kan diberitahu ya. Tapi kalau karyawan bilang, oh nggak mau gitu. Soalnya ini saya butuh uang gitu ya. Nah, maka si bos berarti harus berusaha dia. Harus berusaha untuk segera membayarkan upah karyawannya. Jadi itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hadis terakhir dari bab ini Bapak Ibu, ya, upah itu harus diketahui berapa. Nah, maka perusahaan ketika merekrut karyawan harus diberitahu gaji kamu di sini sekian. Itu harus diberitahu. Jangan dirahasiakan. Nah, Pak berapa gajinya? Oh, rahasia. Yang penting kamu mau kerja. Nah, ini bahaya. Nah, jadi harus. Nah, nanti dalilnya ada di sini, dalilnya. Nah, baik, mari kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istajara ajiran fal yusammilahu ujratah. Barang siapa yang membutuhkan ya tadi ajiran apa ya karyawan atau orang yang dibutuhkan jasanya gitu ya, maka fal yusammilahu ujratahu, hendaklah dia menerangkan untuk si yang mau dimintai jasanya itu berapa ujrohnya. Ujroh itu apa? Upahnya. Berapa upahnya?
harus diterangkan. Hadis rawahu Abdul Razzaq wa fihi inqita'. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, tapi di dalam hadis ini ada keterputusan sanad. Tapi nanti dalam hadis Imam Al-Baihaqi wa wasalahu Al-Baihaqi min thariq Abi Hanifah. Tapi ada nanti lewat jalur Imam Al-Baihaqi yang nyambung, sanadnya nyambung. Nah, di mana keterputusan sanad hadis ini? Nah, letaknya pada Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Nah, beliau tidak mendengar langsung dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini seperti Abu Sa'id ini atau dari Abu Hurairah kan. Jadi an Ibrahim An-Nakhai an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id Al-Khudri au ahadihima radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, langsung. Jadi Ibrahim An-Nakhai langsung menyebut dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Padahal beliau tidak pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah, tidak pula mendengar langsung dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka berarti hadis yang seperti ini namanya munqati, terputus gitu. Tapi di riwayat Imam Al-Baihaqi nyambung. Tapi wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Apa kelemahannya? Nah, ini menarik ya. Saya Abdullah bin Shalih Fauzan li dha'fi al-Imam Abi Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu riwayat hadisnya dianggap lemah. Kita udah bahas ini sebenarnya pada pembahasan yang lalu ya. Karena memang beliau kepakarannya bukan dalam bidang hadis kepakarannya. Gitu. Maka kalau ada riwayat dari Abu Hanifah suatu hadis gitu, ini menurut ya keterangan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau menganggap isnaduhu dhaif. Kenapa? Li dha'fi al-Imam Abi Hanifah. Walaupun keilmuan beliau diakui ya dalam bidang fikih dan lain-lainnya. Jadi ini sekalian. Nah, kemudian tapi ada nanti hadis riwayat Abu Sa'id dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Ibnu Al-Mubarak an Su'bah an Hammad an Ibrahim an Abi Sa'id. Beliau mengatakan, "Idza stajarta ajiran," apabila engkau merekrut ya seorang karyawan ya, istajarta ajiran fa'alimhu ajrahu, maka beritahukanlah kepadanya berapa upahnya, harus kasih tahu. Nah, ini dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka tapi ini hadis mauquf ya. Kata Ibnu Abi Hatim dari Abu Zur'ah annahu qala as-sahih hadal hadis mauquf ala Abi Sa'id. Ini hadis mauquf. Mauquf itu di bawah marfu. Kalau marfu sampai kepada Nabi, mauquf itu hanya sampai pada level sahabat radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Tapi mauquf bisa diterima jika tidak ada sahabat lain yang menentangnya, tidak ada hadis yang lain menentangnya, dan jika sanad di bawahnya itu dipercaya ya, bisa dipercaya sekalian. Nah, maka kesimpulan penting dari hadis ini Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan wajib hukumnya memberitahu berapa upah yang akan diterima oleh orang yang akan dipekerjakan. Itu. Bahkan hadza syartun min syuruti sihatil ijarah. Ini salah satu syarat sahnya ijarah. Ijarah itu apa? Ya. Mengambil tenaga untuk diupah. Al-muttafaq 'alaiha baina al-fuqaha. Ya, yang ini disepakati oleh seluruh ahli fikih, para ulama. Jadi harus diberi tahu. Kenapa? Li'anna al-jahalata bil ujrati, karena kalau si karyawan itu tidak ngerti berapa upahnya, yubdi ilan niza wal khisam baina al mu'jir wal mustajir. Nanti akan menyebabkan terjadinya cekcok, perselisihan antara orang yang butuh jasa dan orang yang memberikan jasa. Nanti akan cekcok, akan ribut. Nah, maka fawajaba an yakunal ajru makluman. Oleh karena itu upah itu harus diketahui.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini maka Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Al-Baihaqi, berdasarkan hadis ini mereka berpandangan ya bahwa wajib hukumnya menjelaskan, memberitahu berapa upah yang akan diterima oleh si pekerja gitu. Nah, mereka punya dalil lain, yaitu dalil tentang apa? Nahan Nabi SAW an bai'il gurur. Nabi SAW melarang jual beli gurur, penipuan. Ijarah itu minal bai'. Ijarah Bapak Ibu, kita mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, atau tadi pengusaha merekrut karyawan untuk bekerja di perusahaannya, itu sebenarnya sama dengan jual beli, dan itu bahkan nau'un minal ijarah. Nau'un minal ijarah. Cuman yang dibeli apa? Tenaganya, keahliannya. Kalau yang levelnya lebih atas berarti pikirannya. Itu baik, nau'un minal baik. Maka kalau tidak clear, tidak jelas upahnya, ini termasuk goror, penipuan. Ya, ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, ya hadis terakhir dari bab al-musaqat ya. Nanti kalau panjenengan jadi bos, ingat ini ya. Nah, para bos ini ya kalau punya karyawan, nah harus clear, jelas dan segerakan untuk dibayarkan, jangan ditunda-tunda. Semoga berkah ya. Antum yang jadi bos berkah, yang jadi karyawan juga berkah ya rezekinya. Jadi saya kira demikian yang kita bisa bahas. Jadi tuntas sudah alhamdulillah pembahasan tentang bab al-musaqat. Insyaallah pekan depan masuk bab tentang menghidupkan tanah yang mati ya. Silakan Pak Fauzi. Kalau sudah perjanjian ya, saya pernah pengalaman. Ya. Ikut saya supir dari sebuah PT, suatu PT Heeh. yang mengerjakan katakanlah pekerjaan rumah atau sekolah gitu. Terus mandor itu katakanlah waktu itu gajinya 1.000 tenaga, kalau tukang 1.200. Tetapi gini, mandor itu karena melihat katakanlah 10 orang ya kerjanya itu beda-beda oleh seragam dengan malas-malasan. Ya. Nah, sing malas-malasan itu mandor itu disudut sama dikurangi ya. Berarti tiap minggu gajian tiap minggu. Ya. Katakanlah seminggu katakanlah 6.000. Itu 1.000. Lah menyebut gawe melor tak potong 100 per hari. Gitu. Terus terjadian lah kok mboten ngandani. Di atas materai ada perjanjian? Enggak ada. Jadi tanpa pemberitahuan maksudnya ini. Boleh enggak? Atau gitu kan. Yang kedua, terus katakanlah saya punya sawah kongkon tukang macul. Kowe tukang macul tak bayar sekarang katakanlah 100.000 padha tukang ya. Terus tukang macul tuh enggak mau. Nanggung dhewe nek tak boronge wae. Borong tenaganya, Pak. Boleh seperti itu. Jadi kalau tak kerjakan kira-kira 10 hari, enggak tak borong soal seminggu sak karepku terus minggu Pak ring rampung. Itu boleh enggak? Itu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Yang pertama itu harusnya diberitahu dari awal. Harusnya ada pemberitahuan, tidak keputusan sepihak. Itu kan sepihak sebelumnya. Jadi gaji, misalnya ada karyawan nih, tukang, karyawan lah, 10 orang. Kalian, saya butuhkan tenaga kalian untuk mengerjakan proyek ini dalam jangka waktu 1 bulan misalnya. Nah, gaji kalian per hari, katakanlah 100.000, kalau sekarang ya. Atau katakanlah 60.000 gitu ya, per hari. Tapi jika ada di antara kalian kerjanya malas gitu, saya akan kurangi 1.000 misalnya. Nah gitu. Gimana? Kalian setuju nggak? Nggak setuju ya udah kamu keluar ganti kan gitu. Nah, iya harus dari awal. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba pas gajian harusnya nerima misalnya sebulan berapa itu? Kalau 700 seminggu harusnya. Loh kok Pak aku cuma nerima 600, kelong 100 piye iki? Oh kowe malas-malasan kok. Nah itu zalim namanya.
Iya. debat untuk Nah, itu kezaliman tentu saja. Walaupun yang malas-malasan zolim juga. Ya, harus zolim juga dia kan. Kasihan yang lain. Nah, tapi tadi harus dari awal diberi tahu. Yaitu Pak Fauzi. Kalau diberitahu dari awal nggak ada masalah. Kalau nggak setuju kan berarti ya udah kamu nggak setuju kan? Ya udah silakan. Nah, cari tempat kerja yang lain. Kemudian yang kedua, harian saya bayar 100.000 garap sawah atau garap rumah gitu ya, 100.000. Saya nggak mau. Gimana kalau diborongkan saja misalnya? Kata si tukang ini, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Tinggal nanti berapa kalau diborongkan, kamu bangun rumah saya ini, ya bisa selesai dalam berapa jangka waktu berapa lama? Sebulan misalnya. Ya sudah. Nanti tukangnya berapa? Tukangnya ada 10 misalnya. Nah, kan tinggal dihitung. Kalau yang bahan materialnya semua yang mikir yang punya rumah kan? Hanya mikirin tukang, udah nggak masalah. Selesai borongan kan tinggal dihitung tuh. Katakanlah 1 juta per hari kan? Plus mungkin mandornya. Katakanlah 1.500.000 gitu ya per hari. Sebulan berarti berapa tuh? 1.500.000 kali sebulan? Berapa? Lebih dong. Kan 1.500.000. 45 juta. Ya, oke. 45 juta selesaikan sebulan ya. Ya. Tapi karena borongan, kan dia mungkin masuknya lebih awal, selesainya lebih akhir kan gitu. Biar bisa selesai lebih cepat. Itu boleh, tidak ada masalah. Gitu. Yang penting kan keinginan yang sahibul hajat sesuai. Dan itu disepakati dari awal bahwa biaya pembangunan rumah ini hanya untuk tenaga 45 juta misalnya. Jadi gitu Pak Boy. Itu boleh, tidak ada masalah. Tidak ada syariat, aturan syariat yang dilanggar, tidak ada. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir ya. Berarti lebih baiknya ketika kita merekrut tukang itu menanyakan biasanya sehari berapa atau berdasarkan keumuman harga waktu itu gitu Ustaz. Iya. 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 Iya, lebih baik ditanyakan. Karena bisa jadi kebijakan beda-beda. Iya, waktu kami bangun rumah antara tukang sama laden itu sama, nggak beda. Sama itu, semua 100.000. Mau laden mau tukang, mereka mintanya begitu. Itu tadi, siap kami ngerjakan rumah antum, tapi kami biasanya tukang sama laden sama 100.000. Ya sudah, tinggal saya setuju nggak kan? Ya, udah. Kadang kan ada yang cuma tekon tonggo di sini pernah nganu piro besok dino. Ada namanya menanyakan ke tetangga yang bersangkutan. Iya. Lebih baik langsung ke yang bersangkutan. Iya. Loh nanti itu tinggal kesepakatan laden sama tukang di belakang saya kan terserah. Iya kan bisa aja kan? Mosok kue laden 100.000. Ya, bisa aja kan? Itu boleh nggak? Ya boleh saja. Tinggal saya setuju nggak kan? Ya, pokoknya laden tukang sama per hari 100.000. Udah. Tinggal saya setuju nggak? Kalau saya pikir-pikir, wah nggak setuju. Ya berarti nggak usah pakai itu kan? Nah, itu. Sebaiknya ditanyakan langsung pada orang yang bersangkutan yang kita gunakan tenaganya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.